Jadi Anda sekarang tahu mana orang dalam. Nggak boleh di sini nih. Bisa foto itu jatuh ke saya, habis saya. Aduh. Itu bedanya dengan Pak Purbaya. Buat belajar ekonomi dia perlu 7 semester. Ngapain? Di ruang kampus tak perlu hati-hati. Karena dijamin oleh kebebasan mimbar. Di dalam hukum berlaku prinsip equality before the law. Tapi itu yang salah dipahami oleh banyak hakim. Stop kuliah. Pergi ke DPR. Saya pimpin sendiri itu. Kalau Habib ngamuk lagi, dan kita tahu negeri ini sedang tenggelam. Nasihat dari kiai kita tadi, Kiai Rocky Gerung tadi sudah selesai. Kalau kiai itu artinya ini Pak Rocky, orang yang memberi ilmu, memberi manfaat, memberi pengetahuan ya. Nanti Pak Rocky kita undang ke Komisi 3, Pak Haris Tasar juga kita undang ke Komisi 3. Soal etika dan untuk menguji akal sehat kita dalam memandang relasi publik dan pengadilan, Bung Rocky, the stage is yours. Oke, thank you very much. Ini saya buka. Oh ya, oke. Ini yang juga. Oh ya sama nih, saya pakai baju biru, celana juga kurduroi sama nih. Jadi ini penanda. Jadi Anda sekarang tahu mana orang dalam. Oke. Saya ambil sebelah kiri karena left is right. Kiri itu benar. Karena kiri artinya melawan. Oke. Nggak boleh di sini nih. Bisa foto itu jatuh ke saya, habis saya. Aduh. Berat. Udah deh. Gue pindah sini nih. Hancur nih. Fiat Justitia Ruat Caelum. Artinya salah. Tegakkan keadilan supaya foto itu runtuh. Oke, teman-teman. Tadi saya masuk kampus ini dan bertemu pertama fakultas teknik. Di sampingnya fakultas ekonomi, sampingnya lagi fakultas hukum. Apakah itu sinyal bahwa ada problem di dalam keadilan? Orang belajar teknik itu belajar matematik aja. Belajar tentang konstruksi, fondasi. Fakultas ini urusannya cuma baja dan beton. Saya kebetulan kuliah pertama fakultas teknik jurusan elektro. Lalu ada fakultas ekonomi. Apa urusan ekonomi itu? Transaksi. Ada lain. Tetapi bangsa ini tidak mungkin sekedar diasuh oleh fakultas teknik dan fakultas ekonomi. Yang satu urusan material, yang kedua urusan transaksi, tapi ada urusan justice. Jadi betul urutannya, teknik diperlukan untuk percepatan pembangunan. Bisnis diperlukan untuk efisiensi supply demand. Saya dulu juga belajar ilmu ekonomi itu. Pada waktu itu saya belajar 3 semester. Lalu saya anggap sudah mengerti ekonomi, maka saya DO aja deh ekonomi kan. Itu bedanya dengan Pak Purbaya. Buat belajar ekonomi dia perlu 7 semester. Ngapain? Hal yang sederhana. Ekonomi hal yang betul-betul sederhana. Rumusnya. Tetapi hukum tidak sederhana. Karena hukum mesti mengeksplorasi yang disebut sebagai justice. Dan mesti ada kata final. Kayak saya mau bikin pantun dulu. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih
harumnya menyebar. Di ruang kampus tak perlu hati-hati, karena dijamin oleh kebebasan mimbar. Jadi saya akan bicara tanpa perlu hati-hati. Tetapi di ruang pengadilan harus hati-hati. Karena itu diperlukan security. Di ruang kampus tidak perlu security. Apa bedanya court dan academic court? Apa bedanya ruang pengadilan dan ruang kampus? Ruang pengadilan diasuh oleh satu prinsip dalam filsafat, namanya causa finalis. Keadilan itu mesti final di dalam putusan hukum. Tapi ruang kampus berlaku prinsip causa temporalis. Tidak ada kebenaran final. Kebenaran sifatnya temporer. Jadi bedanya antara ruang sidang dan ruang kampus, di ruang sidang orang cari kepastian keadilan. Di ruang kampus orang membatalkan kepastian kebenaran. Bisa bedain teman-teman, terutama yang menulis disertasi. Jadi kita ada di dalam upaya untuk melihat mengapa di kampus tidak boleh ada a kind of contempt academic court. Karena kita menyelenggarakan perdebatan intelektual yang tidak boleh dihalangi oleh apapun, termasuk kekurang ajaran mengucapkan kalimat. Kalau kampus menganggap kebenaran final, maka kampus berubah menjadi neraka. Yang final cuma neraka. Ada kepastian. Surga tidak pernah final, karena kita cari di situ. Jadi terlihat betul bahwa ada upaya untuk menyelenggarakan pikiran di kampus paralel dengan menyelenggarakan keadilan di ruang sidang. Ada kebutuhan bersama antara kampus dan ruang sidang. Intervensi kampus pada ruang sidang diterangkan dengan bagus tadi Haris Asrar, yaitu mempersoalkan legal reasoningnya, nalarnya apa, sehingga tiba pada kesimpulan yang memungkinkan orang merasa oke, kami terima keputusan itu. Tapi seringkali justru di situ masalahnya. Ada putusan tanpa legal reasoning. Lalu orang marah. Lalu kemarahan itu meledak di ruang sidang. Apakah itu contempt of court? Di situ hakim diminta untuk memaksimalkan logikanya, nuraninya, diskresi hakim diatur di situ. Kemarin saya jadi saksi ahli persidangan saudara Laras, seorang perempuan yang ngamuk di sosial media karena menganggap bahwa penanganan para aktivis itu tidak berbasis pada keadilan. Lalu dia diperkarakan di ruang sidang. Hakim bertanya, apa poin saya sebagai saksi ahli pada kasus itu? Saya bilang, di dalam hukum berlaku prinsip equality before the law. Tapi itu yang salah dipahami oleh banyak hakim. Equality before the law bukan kita sama di depan hukum. Kita yang berbeda harus mampu mengakses secara sama hukum itu. Itu prinsipnya. Saudara Laras adalah perempuan. Kalau saya melakukan hal yang sama, kemampuan saya untuk berretorika dengan logika yang runtun di depan hakim beda dengan sistem emosi yang ada di dalam cara berpikir perempuan. Jadi kalau perempuan marah, itu artinya dia mengeluarkan energi terbaiknya untuk menuntut keadilan. Basisnya adalah ethics of care. Karena dia care pada keadilan, dia marah di pengadilan. Apakah hakim mau usir dia? Jadi semua yang mencari keadilan tidak sama di depan hukum. Hukum yang harus memberi akses yang sama pada mereka yang berbeda. Itu prinsip equality before the law. Kita yang berbeda
harus punya akses yang sama pada pengadilan. Saya laki-laki berpikir rasional, perempuan berpikir emosional. Lalu orang bilang hanya boleh yang rasional masuk di ruang sidang. Riset biologi menerangkan bahwa perempuan di depan ruang sidang dia akan gugup. Karena ruang sidang itu ruang laki-laki. Argumennya mesti rasional. Sementara perempuan tidak didesain oleh alam semesta untuk berpikir rasional. Karena dia berpikir tentang care. Laki-laki berpikir tentang right. Beda antara ethics of right dan ethics of care. Jadi alam mengatur kita berbeda-beda. Tetapi hukum harus sama memperlakukan kita yang berbeda. Jadi jangan paksa kita sama di depan hukum. Sehingga si laras mesti berpikir secara rasional. Kalau seorang perempuan dipaksa berpikir rasional, dia akan mengalami dalam ilmu psikologi namanya delirium. Kegagapan. Semakin dia gagap, semakin dia panik, semakin dia ingin berteriak. Karena dia ingin mengucapkan a new kind of grammar. Kata bahasanya lain. Itu yang ingin kita terangkan. Jadi hukum bukan sekedar kepastian rasional, tapi kemampuan untuk melihat suasana. Nah itu intinya. Suasana. Kita bisa pakai bahwa mesti ada semacam cara berpikir yang teratur. Oke. Justice bukan sekedar soal nalar hukum, tapi keinginan untuk melihat akibat dari seseorang. Kalau saya tiba di depan pengadilan, saya berharap seluruh isi pikiran saya dibaca oleh hakim. Lawan saya juga bicara begitu tuh. Jadi dari awal kita tahu bahwa kemampuan kita untuk mendalilkan kadangkala membuat kita arogan terhadap mereka yang tidak bisa mendalilkan. Karena itu perlu pengacara. Pengacara bukan untuk membela klien, membela hukum acara supaya ada kesetaraan argumen di dalam pengadilan. Jadi kalau seorang pengacara bilang, ini adalah seorang perempuan. Oh tidak, nggak boleh ada urusan gender di depan hakim. Nah, itu hakimnya ngaco. Dia nggak belajar tentang ethics of care. Hakim akan bilang, kan sama. Kemampuan rasionalnya sama, kemampuan fisiknya sama. Apakah karena dia lemah? Nanti ada hakim yang, oh kenapa harus kasih affirmative action? Emang perempuan lemah tuh. Tapi kalau kita belajar biologi misalnya, lebih kuat siapa? Secara fisik, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki di ruangan ini bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Dia tidak mampu menahan sakit. Perempuan bisa. Kalau laki-laki di ruangan ini bisa melahirkan, bukaan ketiga dia mati. Nature-nya begitu. Tetapi ilmu pengetahuan, peradaban menganggap perempuan itu hanya properti dari laki-laki. Jadi bagian ini juga masuk di dalam bawah sadar pengadilan. Nah, saya mau terangkan ini dalam upaya untuk membackup sistem hukum dan sistem pengadilan yang betul-betul paham tentang desain awal kenapa hukum itu dibuat. Kenapa pengadilan diadakan. Keadilan itu objektif. Tuntutan keadilan subjektif. Alam semesta udah membagi secara objektif keadilan itu. Begitu ada penyimpangan, orang nuntut yang objektif melalui dalil-dalil subjektifnya. Di situ perdebatan dimulai itu. Jadi kalau subjektivisme saya tentang value of justice berbeda dengan dia, saya bisa marah, dia juga bisa marah. Betul tadi yang terangkan oleh Pak Dekan dan Pak Haris, integritas hakim itu ditentukan ketika dia bertatapan mata real dengan suasana di pengadilan. Dia bisa baca, seperti dokter. Kalau ada pasien masuk, dia udah tahu, wah ini sakitnya main-main doang nih. Mampu hakim melakukan pradiagnosis terhadap soal-soal itu. Itu pentingnya pengadilan diperlihatkan
suasananya tuh. Bukan diumbar suasananya sehingga orang di jalanan ikut intervensi ke dalam ruang pengadilan, tapi diperlihatkan suasananya dalam bentuk sketsa. Kalau sekarang diumbar keluar, padahal orang yang nonton di luar tidak paham tentang kondisi internal dari ruang sidang, hanya hakim yang paham. Lalu ada tuntutan balik, tidak adil hakim karena strict justice. Jadi saya mengerti betul kenapa teman-teman, terutama Dr. Arif, menginginkan supaya ada perlakuan otentik di ruang pengadilan untuk menjamin independensi dari pengadilan. Nah, ini tantangan baru bagi kita. Kita percaya bahwa ada kesempatan buat kita untuk memaksimalkan ide tentang keadilan itu. Jadi, karena justice itu objektif, ruang sidang itu subjektif, potensi kekacauan terjadi, maka diperlukan court security. Tapi itu soal teknis. Yang lebih penting adalah tadi, manfaatkan ruang sidang itu sebagai alat orientasi psikologis hakim. Tentu dia baca semua dokumen yang ada. Tapi kenapa kita sebut hakim mulia? Karena dia bahkan bisa melampaui regulasi. Hakim disebut mulia karena dia bisa membaca bukan sekedar black letter of law, huruf mati hukum, tapi dia bisa membaca between the line. Ini pasal 2, ini pasal 3. Lompat nggak dia logikanya? Bisa lompat. Karena itu dia mesti membaca di antara 2 dan 3 itu ada wisdomnya hakim. Apa itu? Spasi putih. Spasi putih itu ada ruang di antara 2 kalimat hitam. Jadi itu yang saya kira ingin saya ucapkan. Supaya satu waktu kita tahu bahwa ada kesempatan bagi negeri ini untuk kembali memuliakan keadilan. Dan saya senang ada di Lampung tempat para aktivis menuntut reformasi dari awal. Yang kita tuntut waktu itu adalah revolusi. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan teknis, kultural, ideologis adalah revolusi ternyata kiri. Pakai kata yang lebih lembut, yaitu reformasi. Bahkan ada partai yang bikin lebih lembut lagi, restorasi. Iya, kumpulnya di restoran. Buat apa? Nunggu kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana? Dinda mendekat. Jadi teman-teman semua, saya ada di Lampung. Kita ingin bicara tentang sesuatu yang kita dalilkan di awal reformasi. Didalilkan oleh Haris Asraf. Didalilkan oleh Habib, didalilkan oleh Arif. 98 itu saya bawa mahasiswa saya. Stop kuliah. Pergi ke DPR. Saya pimpin sendiri itu. Dihajar sama Brimob. Kita lari ke ruang parkir Atma Jaya. Lompat ke belakang situ, ternyata ada got besar itu. Bajunya kosong. Bukan cuma saya, semua dosen UI saya seret untuk bawa mahasiswanya. Saya ada di situ. Khatib Basri, bekas Menteri Keuangan, dosen FEUI, bilang, "Dek, bawa mahasiswa lu." Syahrir, Dr. Syahrir, juga dosen FEUI. Ciil, kita mau demo, gua bawa mahasiswa filsafat, Dedek bawa mahasiswa FE, Pak Syahrir bawa mahasiswa S2, S3-nya, dan saudara Jimmy Siahaan dari Universitas Nasional. Jadi kita punya pengalaman otentik dengan memperjuangkan keadilan tuh. Karena itu, kalau saya marah, ada alasan historis kenapa saya marah. Kalau Haris Azhar ngamuk, ada alasan historis kenapa dia ngamuk. Kalau Habib ngamuk lagi, dan Arif ngamuk lagi, Lampung akan jadi pusat revolusi baru. Itu intinya. Jadi teman-teman, nanti kita bercakap-cakap. Saya percaya bahwa kita punya energi untuk mempertahankan keadilan. Mulai dari Fakultas Hukum Lampung. Kita tahu negeri ini sedang tenggelam. Tapi saya ingin Lampung menjadi pelampung. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bung Rocky. Seperti biasa, Bapak Ibu, selalu membakar, tajam, filosofis, dan berhasil mengganggu kenyamanan berpikir kita. Bung Rocky sudah membedah masalahnya dari akar logika, dari etika. Biasanya suasananya jadi makin panas kan. Tapi saya yakin narasumber kita selanjutnya ini sudah sangat terbiasa menghadapi gelombang kritik ataupun dinamika politik yang tinggi. Dari panggung filsafat, kita sekarang beralih ke panggung kebijakan nyata yang ada di Senayan. Sekarang bola panas ada di tangan pembuat regulasi. Apakah kritik akal sehat tadi bisa diterjemahkan menjadi pasal-pasal yang melindungi hakim tanpa membunuh demokrasi? Langsung saja kita tagih jawabannya kepada Pak Habibur Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Sebetulnya kita kalau nasihat dari kiai kita tadi, Kiai Rocky Gerung tadi sudah selesai. Kalau kiai itu artinya ini Pak Rocky, orang yang memberi ilmu, memberi manfaat, memberi pengetahuan ya. Pak Rocky memang kiai kita semua. Sebenarnya juga tadi saya duduk di samping Pak Arief ya. Tujuan dari acara ini sebenarnya sudah selesai. Apa yaitu kita ingin membentuk undang-undang jabatan hakim. Saya bilang ke Pak Arief, gampang Pak Arief, hari Jumat ya saya menghadap atau saya ketemu Ketua Mahkamah Agung ya. Kita akan minta Mahkamah Agung mengirim tim ya. Yang timnya itu harus dipimpin Pak Arief ya. Tim untuk membuat naskah akademik dan rancangan undang-undang jabatan hakim. Di mana hal ihwal yang kita bicarakan di sini semua Pak Rocky akan kita insert di situ. Nanti Pak Rocky kita undang ke Komisi 3, Pak Haris Tasar juga kita undang ke Komisi 3 untuk memberikan masukan ya. Yang tadi disampaikan di sini kita untuk memperkaya naskah akademik dan RUU kita akan maksimalkan bisa 2 kali masa sidang bisa selesai. Jadi sekitar bulan Juni kita sudah punya undang-undang jabatan hakim ya, yang di dalamnya ada soal court security ini, jaminan keamanan terhadap hakim. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk maka. Ya, tapi ini menarik, ini kesempatan yang amat berharga untuk bicara soal hukum dan keadilan. Pak Rocky, kita ingat kasus Nenek Minah. Ya, situ hakimnya di Pengadilan Negeri Purwokerto ketika memutus beliau menangis karena ada pertentangan antara mengedepankan hukum ya dengan keadilan. Hukum itu dianggap sesuatu yang tertulis saja, karena kalau menurut hukum pidana Nenek Minah ini memenuhi unsur deliknya. Barang siapa melakukan mengambil hak milik orang lain dengan sengaja untuk dimiliki, itu terpenuhi semua. Dan berdasarkan KUHP dan KUHAP yang masih berlaku hingga saat ini ya, itu nggak ada peluang bagi hakim sebetulnya untuk tidak menghukum Nenek Minah. Maka karenalah hukuman percobaan, walaupun hukumannya percobaan, tapi sudah cukup mengiris hati si hakim Purwokerto ini ya. Nah, itu yang fenomena kita dan harapan masyarakat kita kepada yang mulia semua hakim, bagaimana ke depan kita menomorsatukan keadilan daripada hukum ya. Banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi hingga hari ini ketika yang kita lihat ya lebih kepada sekedar menerapkan hukum daripada memenuhi unsur-unsur keadilan. Karena itu kemarin Pak Rocky, Pak Haris, di semaksimal mungkin kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam KUHP dan KUHP yang baru. Dalam KUHP yang tadinya produk KUHP kemarin menganut asasnya monistis, artinya mengacu pada pembangunan unsur delik saja, sekarang dualistis, di mana sikap batin si pelaku pidana itu harus menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Sikap batin si pelaku saat melakukan pidana. Ya seperti kasus-kasus yang kemarin itu kan, ada orang protes di pengadilan dan lain sebagainya. Kata Pak Haris, kita harus tahu sikap batinnya seperti apa.
Apakah dia hanya sekedar ingin merusak nama baik pengadilan, ingin menghina hakim? Tapi proses terjadi sehingga dia melakukan, ya kan, tindakan yang disebut pidana itu. Seperti apa itu yang harus didalami. Seperti kasus yang tadi Pak Rocky sebut hadir sebagai ahli, ya kan ya. Bukan sekedar narasi yang disampaikan kalimat per kalimat, redaksinya yang disampaikan, tapi apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Walaupun mungkin karena keterbatasan, mungkin nggak banyak orang yang bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati nuraninya dalam rumusan kalimat yang pas seperti apa, gitu kan? Nah, itu harapan kita kepada rekan-rekan di pengadilan, rekan-rekan hakim di pengadilan. Di satu sisi kita juga tahu sekali situasinya, Pak. Saya 5 tahun kemarin periode pertama ke kunjungan hampir tiap masa sidang, tiap masa reses ke pengadilan. Ada istilah itu AKBP, Bang Rocky, kos belakang pengadilan. Jadi mereka ini karena konsep tour of duty-nya harus berpindah-pindah tempat tugas yang jauh dari home base keluarganya. Kayak Pak Arief dulu kalau nggak salah di mana, Sulawesi mana begitu kan, keluarganya di Jakarta. Bapak-bapak usia mungkin ada 30 ya, 25 ke atas ke 40 tahun, tinggal jauh dari keluarga dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk mengcover situasi seperti itu. Kan secara manusiawi harus bertemu istri ya, minimal 2 minggu sekali ya. Itu tiket aja udah berapa gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi concern kami ya, termasuk usulan kami kepada Presiden Prabowo soal kesejahteraan hakim dan lain sebagainya terus dimaksimalkan. Nah, soal code security ya, itu hal yang sebetulnya banyak hal yang teknis ya, tapi memang ada juga terkait tadi dengan kesejahteraan. Kita maksimalkan pengamanan di pengadilan, begitu pulang Pak Rocky, ini pulangnya ke kos-kosan gitu di belakang pengadilan. Jangankan ancaman dari keamanan, Pak, yang kayak begitu dia nggak ada ancaman keamanan. Ini kadang-kadang sakit sendiri, masuk angin malam-malam nggak ada yang jaga, nggak ada yang rawat. Ada banyak yang katanya disebut hakim yang bertugas meninggal dunia kena angin duduk dan lain sebagainya. Menurut saya bukan persoalan itu karena nggak terawat. Kalau kita tinggal bersama keluarga, sama istri, sama anak, masuk angin ada yang nyerikin, ada yang handle. Minimal kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit cepat. Ya teman-teman ini yang masih bertugas di daerah-daerah, tinggal di kos-kosan, makan tidak teratur, kadang-kadang laundry baju aja sulit, ya kan ya. Ya itu harus kita perhatikan juga, ya. Hal-hal itu harus kita perhatikan juga. Jadi kita maksimalkan pengamanan di pengadilan. Kalau kesejahteraannya masih di level yang seperti sekarang, menurut saya sulit kita juga mendapatkan ya hasil pemikiran yang menghasilkan keadilan juga, karena mereka diperlakukan tidak adil ya. Ya mungkin itu kita terus berproses ya. Mulai minggu depan Komisi 3 akan mengadakan yang namanya FGD ya, Focus Group Discussion dengan teman-teman dari Mahkamah Agung, dengan kepemimpinan Pak Arief ya nanti ya, dan Pak Subandi. Nanti kita minta Pak Ketua Mahkamah Agung untuk menugaskan beliau berdua memimpin tim Mahkamah Agung. Insya Allah ya, ini kan libur reses, sebelumnya berdua reses masuk tanggal 12, kita secara resmi bisa mulai mengagendakan membahas undang-undang ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Habib. Bapak Ibu, kita sudah dapat ya puzzle yang lengkap dari beliau-beliau ini. Dari Senayan menjamin regulasi, kemudian kampus menjamin metodologi, dan filsafat menjaga nalar publiknya. Namun sebelum saya membuka sesi diskusi, saya mau kasih pantun dulu buat teman-teman mahasiswa di sini. Apa kalau balasnya? Siko. Minta sikonya. Pergi ke Bahaman membeli buku. Pulang melewat beneran Raden Intan. Mahasiswa umum jangan terpaku, mari bertanya agar masa depan hukum ada kepastian.
Jadi ini untuk memancing audiens bertanya kepada para narasumber. Baik, sesi tanya jawab saya buka kesempatan pertama 3 orang. Sebutkan nama dan pertanyaan diajukan ke siapa. Ya, ini yang pertama yang dari tengah, minta tolong mic-nya. Yang dekat kamera. Oh, ibu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nanda dari mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Sebelumnya pertanyaan pertama ingin saya tunjukkan ke Bang Yoris. Nah, dalam konteks independent judiciary, seringkali hakim hanya terpaku pada bukti formal dan mengabaikan sejarah seperti misalkan perampasan lahan. Ketika warga memprotes putusan yang dianggap buta HAM tersebut, mereka justru terancam delik contempt of court. Nah, pertanyaannya Bang Yoris, apakah setiap pencabutan lahan oleh korporasi secara otomatis memenuhi unsur pelanggaran HAM yang sistematis? Dan bagaimana pengadilan bisa dikatakan independen jika ia justru menjadi alat legitimasi bagi pelanggaran HAM tersebut? Dan yang kedua untuk Yai Rocky, nah, di Lampung ini masa lalu banyak tanah ulayat yang dipaksa menjadi HGU melalui instrumen negara. Dalam bingkai independence judiciary, jika presiden melakukan intervensi untuk mengembalikan tanah tersebut, ia dianggap merusak independensi peradilan. Namun jika ia diam, ia membiarkan ketidakadilan. Nah, pertanyaannya untuk Yai Rocky, bagaimana presiden bisa menyelesaikan konflik agraria di Lampung dalam kerangka HAM tanpa terjebak pada tindakan yang merendahkan martabat peradilan atau mengintervensi independensi hakim? Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena saya tidak bawa pena, saya tidak bawa kertas, jadi mungkin supaya saya tidak lupa bisa langsung dijawab oleh Bang Haris terlebih dahulu. Silakan Bang. Baik, makasih. Saya langsung jawab aja yang tadi soal independent judiciary. Betul, independent judiciary itu sebetulnya dia kemandirian peradilan yang dipersyaratkan sebetulnya, ini bahasa idealnya gitu ya. Dia dirumuskan konsep itu kepada satu pihak yang kemudian kita kenal sebagai pengadilan dan para hakim, untuk memang sejak dibangun konsep itu untuk mengoreksi. Kalau buat kita yang mengakses ke pengadilan, untuk bikin gara-gara. Jadi pengadilan itu sebetulnya harusnya memfasilitasi kenakalan kita, karena kenakalan sebagai sebuah cara ketika kita nggak terima pada establishment kekuasaan yang kemudian menciptakan penderitaan. Kan konsep sejarah konseptualnya kan begitu. Tetapi si pengadilan ini dilengkapi. Kalau polisi dan tentara, polisi dikasih aturan hukum, tentara dikasih senjata, hakim dia memang kesannya dikasih hukum, tapi sebetulnya di atas hukum dia harusnya mengeksersis sebuah wisdom yang berani membongkar ulang, memeriksa, ngacak-ngacak materi yang dibawa ke dia. Jadi dia bukan sekedar mengadili mana yang salah, mana yang benar, tapi dia sedang merekonstruksi ke depan sebaiknya seperti apa. Nah, karena tadi dikasih kewenangan begitu, dia dikasihlah kekebalan hakim. Harusnya seperti itu. Dan disepakatilah bahwa semua hampir di dunia nih ada tren sosial, tren politik, semua harus sah di mata hukum, rule of law, melalui proses hukum. Jadi dianggaplah sebagai sesuatu yang final. Nah, itu semua dilihat hanya pada bagian akhir. Harus final, independen, tapi kemudian dia diganggu hakim-hakim ini. Pelapor khusus PBB bagus banget. Saya sangat menyarankan buat teman-teman. Jadi ada pelapor khusus PBB di bidang independent judiciary. Kebetulan saya kenal sama dia seorang profesor di New York University.
dia bikin, karena dia akademisi, jadi dia lancar betul bikin paper-papernya atas nama Independent Judiciary tadi itu. Sedikit ya, Independent Judiciary itu adalah badan di PBB yang dikasih kewenangan untuk memeriksa soal kondisi peradilan. Jadi peradilan itu hakim dan peradilannya di berbagai negara. Papernya dia 2 tahun lalu bagus banget. Ini yang poin yang saya mau sampaikan ke Anda. Dia mau bilang bagaimana para hakim diintervensi oleh para oligark, oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Itu bukan cuma fenomena di Indonesia, ternyata fenomena yang cukup mengglobal. Nah, terakhir saya mau bilang begini, hakim ini powerful, punya kekuasaan, dan dia punya kayak semacam legitimasi, meskipun belum tentu menjustifikasi. Dia punya legitimasi. Jadi dia hakim dan pengadilan ini diserang, dikooptasi, dikelilingi. Banyak orang ngumpet di belakang kekuasaannya. Walhasil, pengadilan justru menjadi bagian dari praktek pelanggaran hak asasi manusia. Jadi tadi Anda tanya soal kasus-kasus perampasan aset kan? Sama. Perampasan tanah, perampasan aset. Yang gampang aja lah. Pengadilan menjadi alat legitimasi penagihan utang. Pernah kepikiran nggak? Itu kasus yang remeh-temeh kan? Bahkan ada satu orang di UNJ ya dapat gelar profesor gara-gara judi online sama pinjaman online. Karena ini situasinya udah gawat betul kan? Dari sisi angka, jumlah orang yang terlibat sudah jutaan. Dari sisi rupiah, itu juga sudah mengkhawatirkan. Sumber rupiahnya bahkan dari duit bantuan negara, ya kan? Nah, ketika dia bersengketa dibawa ke pengadilan, pengadilan juga kadang kerap kali menjadi bagian sekedar mengesahkan legalisasi praktek penagihan-penagihan tadi. Nah, padahal ada problem ekonomi, ada problem sosial. Saya paham lah cara kerja hukum acara. Pasti hakim juga nggak bisa keluar dari apa yang didalilkan. Tapi saya bertanya-tanya, ujungnya di pengadilan, boleh nggak hakim bicara ke pemerintah, hei, ini nggak bener ini judi online, nggak bener ini soal pinjaman-pinjaman ini, yang ujungnya minta pengesahan-pengesahan untuk lelang-lelang aset gara-gara pinjaman online. Karena semua data itu ada di pengadilan. Nah, maksud saya tuh independent judiciary itu di situ. Dia bukan hanya tidak bisa disentuh oleh si eksekutif dan legislatif, tetapi keindependenannya itu dia juga aktif, karena dia punya temuan soal fakta dan kebenaran. Dia bisa pakai itu. Kalau dia nggak pakai itu, dan dia cenderung membaca teks, nah kemudian akhirnya dia menjadi sesuatu yang bagian dari produksi pelanggaran HAM tadi itu. Saya cukupkan di situ. Terima kasih. Tadi Mas Rocky juga ya pertanyaannya. Oke. Silakan Bung. Oke, Anda jebakkan problem itu dalam dilema hukum tadi itu. Apakah Presiden Prabowo boleh tanpa putusan pengadilan reclaiming tanah-tanah adat itu? Reasoningnya apa itu? Tadi Haris terangkan dengan baik bahwa hakim diminta untuk membayangkan bahwa di dalam status positivistiknya ada wisdom yang beredar secara imperatif. Sekarang coba kita lihat satu kasus supaya kita bisa bedah soal ini. Masyarakat adat, namanya masyarakat adat. Rempang adalah komunitas masyarakat adat. Diubah oleh Bahlil menjadi masyarakat ekonomi. Perubahan itulah yang melanggar prinsip wise. Kita ingat kasus Rempang. Bahlil bertanya, kami mau pakai tanah ini, kalian akan kami pindahkan berapa meter persegi yang kalian butuhkan? Kami siapkan apartemen. Apartemen itu adalah house, bukan home. Beda antara home, apalagi home sweet home, dengan sekedar house.
ketika statusnya masyarakat adat, di dalamnya ada keakraban. Pindah ke apartemen, tidak mungkin ada percakapan di sore hari sambil makan singkong. Karena tembok lawan tembok. Jadi kalau Anda tanya, itu adalah masyarakat adat, maka kita bayangkan itu adalah home, suasana, bukan house yang sekedar tempat tidur. Itu bedanya. Jadi konstruksi antropologi dari konsep masyarakat adat beda dengan konstruksi apartemen yang dibayangkan oleh Bahlil. Bila masyarakat adat tidak berlaku market ekonomi, yang berlaku ada masyarakat kultural, cultural society. Perlu nggak kita market ekonomi? Perlu market ekonomi untuk mengatur rasionalitas kebijakan, demand berapa, supply perlu berapa tuh. Tetapi konsep itu hanya berlaku di dalam market society, bukan dalam cultural society. Dunia Bahlil ada di situ. Sebagai pejabat pembuat kebijakan ya, kalau sebagai manusia ya saya berteman sama dia tuh. Tetapi kita membedakan itu antara pengambilan kebijakan yang tidak paham tentang status kultural dari the so-called indigenous people yang diprotek di dalam sistem internasional kita. Oke, balik pada soal tadi. Boleh nggak Pak Prabowo ambil itu tanpa peduli pada hukum? Boleh. Asal dia terangkan kondisionalitas itu. Bahwa ini adalah hak masyarakat adat, artinya ada pembenaran historis, ada pembenaran kebudayaan. Tapi itu mesti terus terang diucapkan. Dibandingkan misalnya, kalau saya tidak ambil alih itu sebagai presiden, nanti dibuatkan pembenaran hukumnya oleh Komisi 3. Apa nasib dari rakyat itu kalau dia pindah, diambil alih oleh market society? Boleh nggak hidup kita hanya ditentukan oleh putusan pengadilan bahwa ini legal karena udah dibayar? Itu AKBP di belakang itu tadi harus sibuk bikin argumen kan. Tetapi ini adalah kondisi ketika kedaruratan dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu soalnya hari-hari ini. Ada kedaruratan konflik agraria yang nggak bisa diselesaikan oleh sistem. Tapi kalau legitimasi Presiden Prabowo kuat, nggak ada soal. Karena dia mesti kasih pertanggungjawaban nanti kan. Itu dilemanya di situ selalu. Kalau Pak Prabowo bilang, oke, demi hukum, bawa ke pengadilan. Pasti tidak ada equality before the law. Karena masyarakat adat sudah tertinggal dari awal untuk datang before the law dengan oligarki ini yang mampu untuk menyogok dan memindahkan dan mengedit hasil keputusan hakim kan. Nah itu wilayah di dalam legal philosophy, sociological jurisprudence itu yang kita mau bicarakan sebetulnya tuh. Kalau soal kepastian hukum ya udah. Jadi justice selalu ada di belakang putusan itu. Justice mengintai putusan hakim itu. Coba bikin sesuatu, diuji. Jadi legal reasoning boleh, kendati faktanya nggak ada, kita mesti pakai. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Oke. Tapi moral reasoning tidak mempedulikan nalar itu tadi. Sama seperti kasus nenek tadi itu. Hakim tadi memakai moral reasoning, bukan legal reasoning, untuk memutuskan bahwa apa sih 3 biji mangga itu yang unsur deliknya udah terpenuhi di situ. Tapi kondisionalitas, kata Pak Habib tadi, membaca kesulitan batin dia itu. Si nenek nggak bisa mengucapkan secara legal reasoning. Tetapi dia paham bahwa dia hanya bisa bertahan hidup dengan itu. Hal yang sama bisa dipakai sebagai moral jurisprudensi dari presiden. Akan ada kontroversi, oke, kita uji kontroversi itu. Tetapi prinsip pertama, rumuskan itu sebagai hak masyarakat adat dan di dalamnya tidak boleh bekerja prinsip market society. Baik, terima kasih Bung Haris dan Bung Rocky. Sekarang penanya kedua, saya persilakan dulu untuk yang di depan, Ibu. Silakan. Minta tolong mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurjan Yusuf,
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Saya ingin ke Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3. Saya mengingatkan kembali Bapak bahwa kita pernah bertemu di Jambi. Waktu itu saya menyampaikan, karena mungkin saya keluar dari konteks yang kita bahas hari ini, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kami di lingkungan peradilan agama ada 412 satker untuk menyelesaikan perkara perceraian, yang selama ini orang mengatakan bahwa pengadilan agama itu apa sih, hanya untuk perkara perceraian yang ditangani. Nah, saya ingin menyampaikan data Bapak Habibur Rahman bahwa sekitar dari 412 satker itu ada sekitar 700.000 perkara yang diterima seluruh Indonesia. Di antara 700.000 itu Bapak, ada 500 lebih perkara perceraian. Tentu perceraian ini ada yang terdampak, yaitu terkait dengan perempuan dan juga anak. Lagi-lagi saya menyampaikan karena waktu dari Jambi, saya selalu berkomunikasi dengan ibu yang dari Komisi 3 waktu itu, ya, Ibu Sari, tetapi beliau mungkin sudah tidak di Komisi 3 lagi ya Pak. Ya, jadi terkait dengan hal ini, sampai saat ini aturan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian yang notabene ini karena hakim memutuskan itu berarti ada yang terdampak. Jadi saya hanya mengingatkan kembali Pak bahwa ada sekitar 500 lebih perempuan yang terdampak akibat perceraian dan juga anak Pak. Dikali 2 satu anak dalam perceraian itu berarti ada sekitar 1 juta lebih korban perceraian anak ini terdampak. Nah, sampai saat ini regulasi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak ini belum ada, sehingga yang punya kewenangan terkait dengan ini adalah DPR, khususnya di Komisi 3. Jadi mungkin itu hanya saya mengingatkan kembali Pak, mudah-mudahan regulasi terkait dengan itu belum ada, karena yang terdampak perceraian ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Jadi hanya sekitar 0, sekian persen yang memang sudah mendapatkan perlindungan, tetapi ada sekitar 500 lebih ini yang tidak mendapatkan haknya setelah pengadilan agama sudah memasukkan dalam amar putusan, tetapi dia tidak mendapatkan hak-haknya itu. Jadi regulasinya ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon saya mau ditanggapin. Ya, terima kasih. Kayaknya kemarin kita juga mengundang Pak Suparman Marzuki, mantan Ketua KY, gitu ya. Yang salah satu yang membahas soal ini. Kita kan ada panja reformasi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Salah satu masalah pengadilan ini adalah soal eksekusi, pelaksanaan putusan hakim seperti apa. Nah, saya pikir dengan agenda hari Senin besok Pak Arief, ya kan ya, kami perlu usulan konkretnya seperti apa yang disampaikan. Lebih ngerti teknis teman-teman pasti, tinggal kami kasih istilah, kasih wadahnya nanti. Apakah seperti usulan Pak Suparman Marzuki, kita justru akan unifikasi, kita akan gabung semua undang-undang terkait peradilan. Kan ada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, ada undang-undang peradilan agama, ada undang-undang TUN, peradilan tata usaha negara, ada undang-undang jabatan hakim yang baru akan kita inisiasi. Apakah itu akan sekalian nanti Pak Arief ya, nanti coba dipertimbangkan, dimasukkan dalam satu. Itu seperti kitab undang-undang hukum peradilan jadinya, kodifikasi dari berbagai undang-undang yang tercerai-berai ini. Dan memang salah satu masalah utama ini adalah soal pelaksanaan putusan pengadilan. Hal yang sama juga di perdata ya. Masyarakat banyak sudah menang nih Pak ini melawan korporasi, tapi pelaksanaannya seperti apa? Nah, kalau di perdata kita akan bahas undang-undang KAPER, hukum acara perdata. Oke, terima kasih. Jadi Pak Arief kami tunggu ya Pak ya. Bu Nurjana sampaikan Pak Arief ke Pak Bandi kurang lebih apa? Kan ada
institusi Pak Arif yang mengkaji nanti naskah akademik maupun draft RUU-nya nanti bisa masuk sekaligus ke jabatan hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya, ya Pak, silakan. Sebutkan nama dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya muliakan para senior saya, para hakim tinggi, calon hakim agung nih, Pak Arif. Bapak-bapak, para narasumber yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, nama saya M. Arkom Pamulutan. Pak Habib, khusus Pak Habib, insya Allah ingat waktu tahun yang lalu, walaupun tidak hadir di DPR, Pak Habib ya dihadiri oleh Pak Daso kalau nggak salah, kita sempat bicara tentang SHI, Societas Hakim Indonesia. Saya sempat katakan dulu tahun yang lalu, dan hari ini saya katakan juga, di ruangan ini yang pakai kopiah cuman kami bertiga, saya, Pak Prabowo, dan kawannya Bung Rocky. Saya sampaikan, nama saya M. Arkom Pamulutan. Penugasan saya hari ini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih. Kalau dulu saya datang ke DPR sebagai bekas Ketua Pengadilan, sekarang diangkat lagi jadi Wakil. Masya Allah. Saya mau pakai apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, saya sebut Bung saja, ya, bahwa di ruang pengadilan kita bicara hal-hal yang final, pasti tidak ada perdebatan. Tetapi ketika di ruang kampus masih bisa diperdebatkan, bahkan kita mempertanyakan kepastian. Oleh karena itu mohon maaf para senior, para hakim, saya bicara di sini dalam konteks di kampus gitu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi dari 5 narasumber yang menyampaikan tadi, insya Allah kita mendapatkan gizi yang luar biasa, yang pada pokoknya semua narasumber ini sepakat bahwa peradilan, benteng terakhir keadilan itu perlu dihargai. Oleh karena itu tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan contempt of court. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dekan, itu baik selama di dalam gedung pengadilan ataupun sebelum masuk ke pengadilan, di dalam gedung pengadilan, bahkan pasca putusan pengadilan harus tetap dijaga dari contempt of court dengan berbagai macam teori tadi yang disampaikan oleh beliau. Kemudian tentang keamanan hakim, tadi sekilas Pak Arif saya catat bahwa sudah tidak saatnya lagi hakim ini diamankan, atau pengadilan ini, aparat ini diamankan seperti pengamanan yang seperti yang biasa gitu ya. Nah, jadi justru mereka lebih aman ketika hatinya nyaman dengan suasana yang kondusif bagi mereka. Tadi disinggung sekilas oleh Pak Habib bahwa ada hakim yang menjadi kos belakang kantor ya, belakang pengadilan. Itu kenyataan yang kita punya. Oleh karena itu kita tidak bisa menutup mata tentang hal itu. Nah, sekarang yang kita cari adalah jalan keluar yang betul-betul efektif dan real, gitu kan? Tidak hanya berbicara di ruang-ruang ideal, tapi ruang-ruang yang nyata. Saya catat bahwa khusus untuk keamanan pengadilan itu paling tidak bisa kita diskusikan ini, karena ini belum final saya kira, bahwa yang perlu diamankan itu satu adalah pengadilan itu sendiri. Maka dibutuhkan pengadilan yang representatif, yang aman dan nyaman, sehingga bagi penghuninya dan masyarakat yang hadir itu terasa aman dan nyaman. Yang kedua, keamanan bagi aparatur pengadilan itu sendiri. Keamanan bermakna bukan aman dari ancaman fisik, tapi tentu lebih banyak kepada ancaman psikologis, kenyamanan, ketenangan ketika dia bekerja, sehingga dia bisa menghasilkan karya yang baik, yang berkeadilan, yang bersifat final tadi yang dikatakan oleh Bung Rocky. Yang ketiga, keamanan bagi pengguna pengadilan itu sendiri. Tentu keamanan itu juga sejak beliau berpikir, orang-orang itu berpikir untuk ke pengadilan,
sampai dia pulang dari pengadilan. Nah, hal ini tentu tidak bisa kita hanya bicara dengan teori-teori saja, tetapi perlu alat bantu pendukungnya. Kita tahu insya Allah Pak Habib sudah berkeliling betapa pengadilan itu tidak semuanya didukung oleh peralatan-peralatan yang memadai untuk pengamanan dari segi gedungnya. Kita tahu tentu aparatur pengadilan tidak juga diberikan, maaf ini saya bicara, diberikan faktor penunjang yang cukup memadai untuk mereka, sehingga ada ideum, ada anggapan dulu Ibu Rocky pernah mengatakan bagaimana hakim bisa terhormat. Ini hakim gitu ya, yang paling tinggi di pengadilan, hakim bisa terhormat kalau dia merasa minder berhadapan dengan lingkungan yang tentu dengan kelebihan yang lebih jauh daripada para hakim itu. Kemudian bagaimana masyarakat juga bisa nyaman ketika akses ke pengadilan tidak terpenuhi. Untuk menjadi akses pengadilan perlu juga alat-alat kesehatan. Maka saya kira ini sebenarnya kita jujur untuk memberikan dalam rangka keamanan kenyamanan hakim ini, itu kebetulan ada Pak Habib di sini, untuk coba kita buka kembali kesempatan kepada pengadilan ini sebagai kekuatan yang ketiga. Itu ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, untuk bisa mengelola sendiri kemandirian anggaran untuk supaya bisa terpenuhi itu. Saya kira itu penting, karena selama ini masih dipegang kita oleh eksekutif. Terima kasih Pak. Pak, waktunya kita terbatas. Demikian, terima kasih. Boleh didiskusikan kembali apa yang katakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menangkap Bapak tidak menyampaikan pertanyaan, hanya memberikan masukan. Ya. Dan saya pikir nggak perlu ditanggapi. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang paling atas tuh. Yang mana? Yang begini. Yang begini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Elnataris Yazid. Sekarang saya mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Hukum Unila. Tadi pertanyaannya kata moderator diserahkan ke Bung Rocky ya. Nah ya, ini untuk Yai Rocky juga. Diserahkan apa diserang ke? Oke. Yai, manggilnya Yai ya. Ya Rocky, tadi ada yang menarik tentang independen judiciary. Jadi sempat baca-baca tentang independen judiciary juga di Google. Itu katanya salah satu ada key aspects-nya itu tentang freedom from interference. Jadi katanya di situ judges must decide cases without pressure from the government, media, powerful individuals, or older judges, according to this article from the UK courts and tribunals judiciary. Jadi kasus tentang freedom from interference terhadap para hakim-hakim ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga, di negara besar bahkan seperti UK, terus US, bahkan Jepang dan lain-lain. Jadi sebenarnya permasalahan ini kan sebenarnya bukan dari eksekusi para hakimnya gitu, kalau yang saya tangkap Bung Rocky atau Yai Rocky. Jadi banyak sekali hal ini terjadi ke para hakim-hakim karena banyaknya pressure dari luar yang akhirnya membuat mereka berontak dan mereka rebel, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang harusnya nggak etis gitu ya. Dan menurut saya pertanyaan yang perlu dipertanyakan saat ini adalah sebenarnya ketika kita lihat kalau dari kerangka filsafati, ini sebenarnya masalahnya apakah dari lingkungan yang memang selalu mendorong para hakim ini untuk berbuat hal yang tidak etis, yang tidak berkaitan dengan integritas yang seharusnya mereka jalankan, atau memang ini sebenarnya dorongan dari hati mereka, atau memang ada mens rea yang membuat mereka kalau mereka itu berpikir kalau hidup tidak, karena biasanya dorongan seperti ini kan hidup glamor ya. Ya Rocky, karena mereka merasa kalau hidup mereka harus lebih baik daripada yang lain, dan ini beberapa kasus yang pernah dipertontonkan seperti di UK gitu. Jadi kalau menurut Bung Rocky sendiri sebenarnya problematis di kerangka atau di frame filsafatnya apa sih sebenarnya problem yang harus di-tackle? Karena kalau mau ngomongin secara eksekusi kita sudah punya perundang-undangan yang bagus, regulasinya bagus, pengawasannya bagus, tapi kejadian itu tetap berulang dan ada potensi untuk kembali berulang. Sebenarnya apa problem yang harus kita tackle dari awal gitu, Bang Riki. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman.
Kamu fakultas hukum ya? Iya, Semester berapa? semester 2. Oke. Semester Pasca 1. saja. Semester Iya, satu. pasca. Pasca. Rencana DO semester berapa? Secepatnya kalau bisa sih. Ya. Jadi yang terangkan persis seperti kedudukan saudara. Saudara semester 2, tapi saudara tidak punya rencana DO. Padahal kalau di semester 2 saudara penuhi semua kualifikasi S2, ya DO aja kan. Ngapain nunggu 4 semester? Tapi ada kepastian bahwa Anda akan disebut S2 ketika punya ijazah. Tapi ijazah bukan tanda seseorang pernah berpikir, cuma tanda seorang pernah lulus. Apalagi kalau ijazahnya dipertanyakan. Jadi itu betul bahwa bayangkan kalau hakim punya mens rea, kalau seorang kriminal punya mens rea, dia tahu risikonya tuh. Tapi kalau hakim punya mens rea, dia nggak tahu risikonya, karena dia mesti tunggu kasus itu dulu, baru dia berupaya punya mens rea. Coba saya cari cara buat nerangkin secara lebih gampang ya. Saya punya pengalaman mengambil risiko di Lampung ini. Beberapa tahun yang lalu saya masih mahasiswa, saya naik Gunung Tanggamus. Saya pakai data dari penduduk di bawah. Di situ ada transmigrasi, nanam apa namanya itu, kentang di situ tuh. Saya sempat punya anak asuh di situ, saya kasih beasiswa itu. Tapi kemudian putus hubungan. Dari petani itu saya bawa kentang, saya hitung ini Tanggamus ini, ini gunung segini doang mah, ya paling lama 2 jam itu kan. Saya salah orientasi, udah malam, udah 7-8 jam muter-muter gak ketemu jalan. Pergi ke atas, ada sumur main di atas. Oke, saya putuskan untuk nginap, bikin bivak, tenda sementara di situ. Hanya dengan modal 4 kentang itu kan. Karena saya anggap ya habis TikTok. Ternyata salah jalur. Malam-malam, tengah malam itu tiba-tiba gudu. Wah, saya pikir longsor di atas. Kita ngintip kecil, saya bikin dicekukan. Bivaknya itu tendanya hitam pekat. Di atas saya bluk. Kita nggak tahu apa itu. Saya nggak tahu apa itu. Tidak ada kepastian saya tentang apa yang ada saya. Saya ada dalam situasi uncertainties. Kalau saya tahu benda itu, saya tahu risikonya. Setelah turun ke bawah, besok paginya baru petani itu ceritakan, itu adalah jalur babi hutan. Kalau awalnya saya tahu itu babi hutan, saya tahu risikonya, saya akan kasih palang pertama 2 meter dari tenda saya supaya dia secara otomatis pindah ke kanan. Risiko bisa saya hitung, uncertainties tidak bisa saya hitung. Itu juga keadaan dalam pengadilan tuh. Hakim berhadapan dengan kasus, tapi dia tidak paham problem di dalam kasus itu apa. Itu yang diterangin tadi oleh Haris. Ada kasus, ya kasus gampang diselesaikan, sekedar dengan mengikuti prosedur regulasinya tuh. Norma tertinggi melindungi norma berikutnya, dimanfaatkan untuk bikin putusan. Hans Kelsen udah terangin itu, kita belajar tentang positivisme hukum. Tetapi keadaan hari-hari ini ada sociological problem, gender equality, environmental ethics. Akhirnya satu kasus itu di dalamnya ada banyak problem, itu masalahnya. Jadi ada kasus di dalam kasus, namanya problem. Sekarang hakim mesti putuskan apa sebetulnya problem dasarnya sehingga dia jadi kasus. Itu sifat dari demokrasi begitu. Lain kalau militer, ini ada jenderal yang juga adalah doktor. Dia akademisi sekaligus militer. Di dalam militer berlaku dalil military efficiency. Prinsipnya sederhana. Bila sudah membidik, jangan ragu. Bila masih ragu, jangan membidik. Mesti begitu. Bila Anda ragu, jangan membidik. Bila sudah membidik, jangan ragu. Bila masih ragu, tarik pelatuknya. Dor. Gitu, dia seorang
Angkatan Udara. Airborne security-nya juga bekerja dengan cara itu. Ada misi yang mesti complete, mission accomplished. Ada target dari pesawat terbangnya itu, dari apa namanya, F-16 dia. Tetapi untuk menghasilkan target itu hanya perlu dua hal, teknologi dan disiplin. Benar nggak Pak? Hanya disiplin dan teknologi yang memungkinkan misi itu selesai. Satu kali tak. Demokrasi nggak begitu. Demokrasi itu ribut, mesti ada diskusi panjang. Nah, kalau problem demokrasi tidak dipahami oleh hakim, dia buta huruf terhadap keadaan sosioekonomi masyarakat yang menyebabkan kasus itu di pengadilan. Nah, itu pentingnya hakim dibekali dengan pengetahuan melampaui sekedar pengetahuan hukum itu. Nah, kritik saya selalu kalau saya baca kurikulum Fakultas Hukum, lulus Fakultas Hukum tapi tidak paham hukum, dia cuma paham undang-undang. Itu bedanya tuh. Hukum itu aspeknya panjang, banyak tuh. Jadi bahaya kita hari-hari ini, Fakultas Hukum tidak mengajarkan ilmu hukum, hanya mengajarkan undang-undang. Ya kita ganti aja, jangan FH, FUU, Fakultas Undang-Undang. Kalau anda kesel tambah CK, fuck. Tapi kita memulai merubah kultur itu supaya dihasilkan kembali Fakultas Hukum yang paham bahwa hukum itu menganalisis problem bukan kasus. Itu intinya.